Oke, Om Bowo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mantap. Ini Ketua Harian Laskar Dewa Ruci. Kebetulan saya Ketua umumnya. salam kenal semuanya. Alhamdulillah Laskar Dewa Ruci sudah berdiri di Pekalongan. Sudah bisa memfasilitasi teman-teman dari Joy Explore juga. Jadi kali ini kita akan mengkaji masalah statementnya Pak Rizwadi ya, terkait e-government. Saya sendiri mewakili masyarakat awam itu nggak mudeng itu kata asing itu seperti yang dikatakan sama kubu sebelah, yang itu nggak usah pakai bahasa Inggris gitu ya. Kubu sebelah kan bilang jangan sok-sok Inggris gitu. Terus e-government itu artinya apa, terus apa ya, digitalisasi retribusi itu apa. Ini kayaknya perlu kita ulas untuk kepahaman masyarakat. Soalnya statement Pak Rizwadi itu terlalu singkat durasinya waktu itu. Khawatirnya nanti ada yang nggak paham kayak saya, nanti malah salah paham. Dikiranya ini adalah apa ya, pajak gitu lagi, kok asumsinya pajak gitu kan. Kita yang nggak tahu kan mikirnya cuma ngertinya pajak, pungutan gitu. Nah ini bisa dijelaskan nggak ini Om, satu persatu nanti? Kata e-government sendiri itu secara umum, secara bahasa desanya itu seperti apa kira-kira menurut Pak Jenengan? Oke, Mas Antono. Saya mewakili teman-teman lah, yang mana kita berusaha belajar untuk semua hal, mengikuti apa sih program-program calon bupati kita ini yang sekiranya masuk akal. Memang kemarin sempat menjadi sebuah perdebatan yang agak kencang tentang kenaikan retribusi ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sebenarnya retribusi itu ya nek ngarah gampangnya ya memang dinaikkan saja, ngarah gampangnya. Ya, jadi yang tadinya 10% jadi 12%. Ya, ngarah gampang. Tapi itu menunjukkan bahwa wong nek serba pingin gampang itu cenderung apa ya, cenderung tidak mau berpikir kreatif. Lah, terkait dengan apa yang Pak Rizwad waktu itu sampaikan tentang e-government, harapannya retribusi itu sudah tidak dipungut lagi secara manual. Mungkin penjabarannya begitu. Atau retribusi yang ada di Kabupaten Pekalongan ini harapannya bisa difasilitasi dengan sebuah teknologi yang lebih maju, yang barang tentu sebenarnya tujuannya satu, optimalisasi retribusi. Jadi beda tentang dari kenaikan retribusi dengan optimalisasi retribusi itu beda. Nah, ini yang harus dipahami nih. Apa itu artinya? Jadi kalau kenaikan retribusi, katakan tadinya satu petak loss di pasar dengan ukuran 2x3, katakan ini, saya tidak tahu persis angkanya, retribusinya katakan 3.500 per hari. Ya, misalkan. Kemudian naik jadi 5.000. Itu kenaikan. Siapapun bisa melakukan itu. Tapi dengan apa yang Pak Rizwad sampaikan tentang e-government, itu lebih ke segala macam transaksi yang ada di lapangan yang terkait dengan retribusi itu akan dibuat lebih mudah pendistribusiannya dari pasar. Harapannya itu langsung kepada dinas atau pihak penampung dana-dana retribusi itu, tidak melalui jalur-jalur, katakan kalau parkir dari juru parkir kepada kolektor, kemudian lari ke dinas, dari dinas lari ke Dispenda atau ke dinas pendapatan daerah. Dengan adanya digitalisasi, Pak Rizwad itu cuma berharap mata rantai ini akan dipersempit sehingga
potensi merojol ya atau bocornya itu Penyelewengan lah. penyelewengan itu menjadi lebih kecil. Meminimalisir. Itu meminimalisir kebocoran, mengoptimalkan distribusi dari juru parkir katakan kepada pemerintah. Jadi dipangkas jalurnya. Itu jalannya pakai apa itu caranya? Banyak lah. Tukang parkir masa harus store ke bank? Banyak, itu nanti saya yakin Pak Risud sudah mempersiapkan teknologinya, saya yakin. Mungkin bikin aplikasi Bisa yang terkait sama saldo dana atau bisa gimana atau melibatkan pihak ketiga yang kompeten, yang sudah punya segala macam sistem dan perangkatnya untuk menjalankan program kerjanya Pak Risud. Sebentar, definisi retribusi itu sendiri apa ini biar nggak salah paham? Retribusi itu ya sebenarnya apa ya? Tarikan, bukan pajak sih. Beda. Jadi kalau saya contohkan di parkir ya. Di parkir itu ada pajak, ada retribusi. Yang dikenakan pajak adalah penitipan sepeda atau sepeda motor. Itu pajak. Ya. Jadi pengelola penitipan motor ataupun sepeda motor itu dikenakan pajak. Oh gitu. Iya. Si pengelola itu tidak dihitung jumlahnya, ada skala perhitungannya tersendiri. Nah itu masuknya pajak. Itu pun sepertinya sistem perhitungannya itu masih self assessment. Jadi pihak wajib pajak ini yang melaporkan. Berarti fleksibel banget ya. Fleksibel. Ya. Di sini dituntut peran aktifnya dinas terkait untuk apa ya? Melakukan kontrol. Iya, lebih ketat dalam controlling. Itu tentang pajak ya. Kalau retribusi itu dikenakan kepada pengelola parkir di tepi jalan. Tepi jalan umum. Iya, di tepi jalan umum itu yang langsung dipungut tunai. Sebenarnya di beberapa kota kayaknya sudah ada yang dilaksanakan, khususnya kota-kota besar ya. Iya. Kalau melihat undang-undang ada besarannya ya, 10% apa kalau nggak salah itu retribusi perparkiran itu. Yang masuk ke daerah, ke Dispenda dari total pendapatan pengelolaan parkir. Jadi uang parkirnya kan nggak diminta negara nih, tetap dibagi kepada petugas parkir lah. Yang diminta negara kan hanya kutipan atas pengelolaan. Ya. Nah, itu yang disebut retribusi tadi. Ya. Angkanya saya kurang tahu pasti, tapi ada asas karena setiap titik parkir itu tidak selalu sama. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang kurus itu cenderung pemerintah menghitung take home pay. Sekiranya cukup untuk menghidupi keluarganya, sisanya diserahkan ke pemerintah. Sebenarnya prosedurnya begitu, sangat fleksibel. Pemerintah tidak terlalu kaku dalam hal ini. Tapi di titik-titik gemuk itu aturannya juga sebenarnya sama sih. Prosentasenya tentatif, bisa besar, bisa kecil, tergantung kesepakatan. Hal-hal yang sebenarnya yang sedikit memberi kontribusi masalah itu perparkiran. Kalau kita bicara parkir ya, tentang apa yang menjadi programnya Pak Risud, di Kabupaten Pekalongan sendiri itu masih ada cukong-cukong yang notabene memang mereka pelaku sejarah. Dulu belum ada segala macam aturan, mereka datang, ya bekerja, mereka membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dengan kondisi orang lain mungkin menganggap itu sebuah pekerjaan yang tidak terlalu tidak terlalu ngetren lah, mung tukang parkir gitu kan. Sehingga orang tersebut, si pelaku sejarah ini yang pada akhirnya menjadi cukong, itu karena semangatnya dia bisa kuasai beberapa titik. Dia taruh orang anak buahnya, lah si orang tersebut itu yang melakukan dealing kepada dinas, biasanya begitu. Itu melanggar hak kebebasan masyarakat nggak sih sebenarnya? Kalau
Kalau itu semua kembali kepada kita sebenarnya. Aturan itu kan dibuat sebenarnya untuk mempermudah masyarakat. Jadi ya kalau kemarin sempat menjadi sebuah perdebatan, Pak Resud ditanya, kalau nggak naikin pajak mau dari mana? Iya kan, nggak naikin retribusi mau ngambil dapat duit dari mana? Sebenarnya Pak Resud sudah menjelaskan tentang pemangkasan apa ya, mata rantai. Setiap proses karena memakan biaya. Lah pemangkasan mata rantai itu di saat diganti dengan digitalisasi, dengan cashless, dengan apa ya, perangkat, sistem dan sebagainya yang mendukung dan bisa dimanfaatkan untuk kembali mengoptimalkan, bukan menaikkan tapi mengoptimalkan. Ya menurut saya sih itu program atau wacana yang sangat bagus. Ya, jadi lebih efektif, efisien, ya kan, terpantau, terkontrol, kita bisa melacak setiap detiknya perkembangan input retribusi itu ke negara, terus juga kita bisa mengatur, oh ini yang income-nya paling besar dari titik ini, terus berarti feedbacknya ke masyarakat harusnya sebanding dong ya, untuk titik-titik yang banyak menyumbang ke negara harusnya rekontribusi atau pengembalian atas pengelolaan uang pajak itu kepada titik yang menyumbang besar kepada PAD harusnya kan lebih besar juga sebagai bentuk keadilan sosial, ya kan? Bukan berarti kita nggak mau subsidi silang dengan tempat yang minim pajak, nggak begitu. Bahkan semua tempat kan ada sumber retribusinya sendiri, seperti yang kemarin disinggung Pak Resud juga tentang pariwisata kan. Pariwisata kan belum tersentuh itu. Belum tersentuh sama sekali, karena kalau bicara pariwisata itu kita ini pengennya seperti apa? Skalanya mau skala lokal, kabupaten dan kota saja, ya sedikit narik dari kota-kota tetangga, Batang dan Pemalang, atau kita mau bicara tentang pariwisata skalanya provinsi lah, kita nggak usah muluk-muluk nasional ya, provinsi aja dulu. Ya banyak hal yang harus kita cermati, karena itu butuh biaya yang tidak sedikit. Ya, dan lagi sinergitas kita selama ini dengan BPK atau BPCB Provinsi Jawa Tengah itu kan juga masih dirasa sangat kurang ya untuk pengelolaan aset-aset purbakala kita. Ya. Ditambah lagi kebudayaan kita juga selama ini kelihatan terabaikan, terbukti dengan kita nggak punya museum sejarah di sini, bahkan ada arca yang hanya ditaruh di salah satu ruang dinas saja karena nggak ada ruang simpan khusus gitu kan. Itu kan kemarin sudah disinggung juga, kebudayaan akan menjadi fokus dari Pak Riswadi juga ya. Ya, karena sebenarnya kearifan lokal di Pekalongan itu dari semua lini ada sebenarnya. Budaya-budaya tua, berendung, kemudian kalau di kampung saya itu nyebutnya kuntulan, terus yang dimasukkan ke keranjang itu sintren. Hanya 1-2 orang saja yang mau konsentrasi ke situ ya. Ini kembali tentang retribusi. Kalau saya kadang prihatin ya, saya main ke Wiradesa, sudah dibangun, tapi masih banyak ruang dagang yang kosong. Pedagang malah cenderung di jalanan. Nah, saya selaku masyarakat ya bertanya-tanya, kenapa tidak dipakai? Gedung Uni begitu, kenapa tidak dipakai? Ada apa sih? Kalau ada isu yang ada transaksi begini begitulah, saya tidak tahu pasti. Tapi saya cuman melihat secara kasat mata, itu gedung sudah dibuat, sudah dibiayai oleh negara, tapi kenapa tidak segera dimanfaatkan? Karena kalau kita berlogika kan sederhana. Katakan ini pasar sudah jadi, biar merata dalam transaksi jual belinya. Di beberapa pasar itu sudah berjalan, kelas daging dijadikan satu, katakan di lantai 2 lah di atas gitu kan. Kemudian kelas sayur mayur jadi satu,
tidak ada pedagang daging di lantai 2, ada pedagang daging di lantai 1, ada pedagang daging juga di los, di jalanan. Ya pasti itu menimbulkan kecemburuan. Apakah itu berkaitan dengan ketegasan pemerintah sendiri dengan menertibkan yang selama ini tanda kutip gagal menertibkan? Saya kurang tahu pasti itu gagal atau tidak, tapi saya cuma melihat kondisi di lapangan saja. Kita kalau main ke pasar Kedunguni itu masih banyak pedagang yang di emperan-emperan, di Wiras Desa lebih parah lagi. Ya kondisinya seperti itu. Menurut saya ini pasar dibangun untuk apa? Saya cuma berlogika begini. Kalau semua pedagang ayam potong dijadikan satu, dikumpulkan di satu tempat dengan kondisi yang ditata sedemikian rupa, masyarakat mau beli ayam kan nggak perlu lari ke sana kemari, ya sudah naik aja ke lantai 2 karena yang ada ayam potong itu di lantai 2. Apakah manajemen segmen dan klasterisasinya yang salah dari awal di konstruksinya? Kalau dari konstruksi sih sebenarnya tidak lah. Itu kan sudah melalui proses pemikiran para ahli ya. Kita masyarakat itu kan cuma terima jadi saja. Tapi kan kadang ada kepentingan-kepentingan, mohon maaf. Terkadang saya umpamanya nih, saya mau dagang tapi saya maunya di lantai 1 biar mudah dijangkau sama konsumen dan sebagainya. Klaster juga ditabrak. Ya, lah praktik-praktik seperti itu harusnya dihilangkan. Alasan apapun harusnya tidak boleh terjadi. Berarti ada dugaan kayak di kedokteran namanya malpraktik ya. Saya tidak berani bicara seperti itu. Saya cuma melihat kondisi di lapangan saja. Ini ngomong-ngomong kita sambil medang ya, wayahe nongkrong sehat ini di warung Wedang Rempah Nusantara, lokasinya depan KPU Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jawa Tengah ya. Ini menyediakan wedang jahe, wedang rempah, wedang OBH, wedang kulir asem, susu jahe, susu rempah, kopi hitam, kopi susu. Pokoknya bisa minta racikan rempah. Enak ya Om ya? Enak. Mantap ini. Dan cukup hangat di badan. Apalagi pas musim hujan ya, kita habis ngopeni tanduran, nyemprot, pertanian, sambil dagang produk juga, kita ngobrol-ngobrol. Kalau teman-teman pengen ngobrol asik, ngobrol sehat, boleh mampir ke sini. Oke, kembali ke cerita digitalisasi. Kira-kira banyak nggak penerapan atau aplikasi yang bisa diberlakukan di retribusi misalkan, di pengelolaan pariwisata misalkan, untuk digitalisasi itu sendiri? Sebenarnya gini Mas, semua hal itu pasti ada unsur plus minusnya. Kalau yang sudah berjalan saat ini itu plusnya itu bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang, lebih banyak orang gitu ya. Plusnya di situ, tapi minusnya angkanya itu pasti tidak akan optimal karena terlalu banyak mata rantai tersebut. Lah, kalau kita bicara tentang digitalisasi, plusnya pemerintah daerah harusnya pendapatan asli daerahnya naik. Karena split dari apa yang teman-teman yang berbiaya itu di lapangan lakukan itu langsung larinya ke dinas pendapatan daerah. Jadi kalau semakin banyak tahapan kan semakin banyak makan biaya, ada pasti operator catat lagi. Jadi kayak duplikasi pencatatan aja ya, multiple. Tapi kalau dari si pengelola tarikan parkir, terus sekian persennya dimasukkan ke saldo dana, di top up ke manajemen pusatnya, yaitu di Dispenda Kabupaten Pekalongan, nanti kan direct berarti langsung tersetor ya, tanpa kebanyakan proses tadi. Jadi yang dimaksud mengurangi biaya itu di beban biaya processingnya per tahapnya itu ya? Iya. Ya yang pasti setiap proses semakin panjang prosesnya, itu biayanya pasti
Ya, Lebih itu di tinggi. manajemen produksi dan industri. Kebetulan beliau juga membidangi. Enggak. Ini cuman sebuah analisa lapangan saja. Karena sebenarnya gini, kita ini kalau pengen kota kita ini maju, ya tidak bisa juga serta-merta menjadi tanggung jawabnya pemerintah toh. Warga juga harus siap. Warga juga harus siap. Mendukung tentunya. Ya harus. Karena apapun ceritanya, ini kan untuk kebaikan kita semua. Ya. Ya mudah-mudahan Pak Riswadi bicara tentang program itu juga, mohon maaf kalau kita persempit nih, otonomi kecamatan lah. Iya kan? Mantap tuh. Iya kan? Jadi restribusi yang diambil dari kecamatan, satu kecamatan nih, Gelondong bulat masuk. ya sebagian masuk ke para pelaku di lapangan, sebagian masuk ke pemerintah. Iya. Nah, angkanya berapa? Itu untuk membangun wilayah masing-masing. Otonomi kecamatan. Otonomi kecamatan. Itu akan lebih fair. Lebih fair. Jadi masing-masing kecamatan itu nanti akan Berlomba-lomba meningkatkan PAD-nya sendiri terlepas dari dana nasional, Ya. dana pusat. Oke. Nah, pemerintah daerah kan wis garek ngecak ke dana dari pusat saja, karena dana daerah sudah bisa PAD bisa mengcover. dikelola masing-masing daerahnya. Cocok. Dean ke kuin dia. Kita kan memberikan asupan wawasan aja. Ya ini harapan sih, harapan yang namanya harapan itu kan bisa iya bisa tidak. Tapi ya kita belajar bersama lah tentang politik, tentang apa itu visi dan misi, apa yang namanya rencana kerja. Selama itu baik untuk kita, ya kita masyarakat wajib mendukung. Dan Oh iya, mohon maaf. Yang kedua ini saya mau tanya, kita kan harus punya sistem manajemen mutu nih. Kita berbicara agak serius sedikit nih. Wajar dong Pak Riswadi itu intelek, kita harus ngimbangi dong, ya kan? Kita kan menjabarkan visi misi pemerintah atau calon kepala daerah tersebut supaya bisa ditafsir sama orang biasa. Nah, gini, kita tetap harus mengacu sistem manajemen mutu ISO 9001, betul nggak? ya, Karena tanpa adanya manajemen mutu atau kualitas itu ya, pelayanan berkualitas itu, saya rasa sangat sulit untuk mencapai keberhasilan tujuan tersebut. Karena dengan adanya sistem manajemen mutu itu kita punya acuan baku untuk bekerja. Walaupun sifatnya ini kan government itu tidak terikat dengan sistem manajemen mutu itu, tapi apa salahnya kita mengadopsi kebaikan-kebaikan dari sistem manajemen mutu tersebut, ya kan? Nah, pemberkasan administrasi dan sistem birokrasi digitalisasi itu sudah saatnya kita mengkomparasikan dengan sistem manajemen mutu di perusahaan-perusahaan asing yang terbukti perusahaan asing menerapkan sistem itu lebih eksis, lebih cepat mencapai kesuksesan gitu kan. Ini mungkin bisa jadi saran dan masukan. Nah, pendapat Om Bowo dengan terapan ISO 9001 di sistem pelaksanaan retribusi ini bagaimana? Sebenarnya manajemen mutu itu lebih larinya produknya itu produk fisik Barang. ya, barang. Yang sedang kita obrolkan kan tentang produk jasa nih. Jasa. Sebenarnya manajemen mutu di produk jasa itu cuman butuh SOP yang memadai, yang sudah mencakup segala macam kriteria dalam sebuah proses pekerjaan tersebut. Karena ini jasa, bukan produk ya. Ya. Sehingga manajemen mutunya itu larinya lebih ke bentuk pelayanan ya yang dituangkan dalam SOP. Standar operasional prosedur itu wajib dilakukan. Contoh lah beberapa kasus dinas perhubungan kalau bicara tentang restribusi terminal ya, itu kan ada karcisnya. Ya. Itu juga SOP itu harus dipahami dari semua elemen masyarakat. Betul. Baik petugas pemungut restribusi maupun pengguna terminal. Jadi jangan dianggap kertas yang tertuliskan angka restribusi itu tidak terpakai, karena kalau masyarakat pengguna terminal tidak sadar, tidak paham dengan SOP, jangan salahkan kalau pemungut itu melakukan hal-hal yang di luar prosedur. DKI
karcis retribusi ora gelem karena menurut dia mungkin ngotor-ngotori kendaraan atau ngotorin apa dan sebagainya, itu menjadi sampah doang. Itu menurut saya ya harus ada sebuah forum yang menyampaikan ini loh fungsinya, ini kertas sak lembar yang mungkin ada angkanya 1.000 atau 2.000, itu fungsinya itu ini sosialisasi undang-undang itu wajib ya. Jadi ya hal yang sangat mustahil sih enggak ya, cuman sangat menurut saya kurang ideal kalau yang diberi paparan atau pemahaman itu cuman petugas ya. Di luar itu masyarakat siap nggak untuk digitalisasi seperti bayar peron terminal dengan tap atau dengan scan barcode, itu masyarakat sudah siap belum? Di beberapa daerah mungkin belum. Mohon maaf, Pekalongan itu kan secara geografis itu ada kota, ada desa, ada gunung. Ya mungkin di wilayah-wilayah Peninggaran, Petung, kemudian kecamatan-kecamatan yang di atas sana, satu ya belum terlalu banyak juga masyarakatnya, sehingga kalau di-compare dengan biaya perangkat yang harus disediakan oleh pemerintah itu tidak sebanding. Tapi kalau di Pekalongan Kabupaten agak turun sedikit, Doro, Karanganyar, Kajen, yang notabene masyarakatnya sudah lebih banyak. Menurut saya sih idealnya ya sudah mulai dikenalkan dengan produk-produk kekinian, karena sekarang anak-anak sekarang juga jajan sudah mulai tap. Tambal ban aja tadi saya tap loh. Nah, Mas iya. ada itu enggak? Brimo ada. Alhamdulillah tukang tambalnya punya Brimo. Jadi saya enggak jadi wirang. Nah, memang benar kata Pak Rizwood. Kita ini jangan ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman terus. Zaman terus bergeser, IT berkembang. Benar kata Pak Rizwood. IT itu harus diikuti. Kalau enggak ya kita siap-siap loss ya. Sama kemajuan zaman. Lah, kembali kalau kita geser lagi sedikit ke Kedunguni, ke Wiradesa, ke Tirto, itu kan masyarakatnya lebih majemuk ya, lebih banyak. Kemudian tingkat tingkat aktivitasnya juga lebih tinggi. Sehingga menurut saya itu sudah menjadi penting untuk diadakan. Ya. Karena cash flow di situ tidak sedikit, angkanya besar. Hujan pemirsa, kita udahin dulu aja ya. Siap. Terima kasih Om Bowo. Sama-sama. Sampai jumpa.